Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ayo kita sama-sama berdoa ya teman-teman. Bapa, terima kasih buat hari ini. Terima kasih karena Engkau baik dalam hidup kami. Sebentar kami mau dengarkan firman Tuhan. Biar firman Tuhan ini dapat sungguh-sungguh menjadi rema buat setiap kami. Dapat merubah perspektif kami dan kami bisa semakin intim dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, urapi mulut bibir hamba-Mu Tuhan. Supaya apapun yang keluar dari mulutku itu semua berkenan di hadapan Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Hai semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua dalam keadaan sehat dan juga bahagia di rumah. Jujur aku kangen banget sama FLCC, kita nyanyi bareng, kita main games bareng, kita dengerin firman, kita mentoring bareng di TC Lantai 3. Tapi gak apa-apa, tenang aja karena kita percaya kalau semua ini ada masanya dan semuanya ini akan segera berakhir. Oke, jadi hari ini kita mau masuk ke part yang ketiga dari series kita Famous Last Word. Dan jujur aja di series ini aku udah merasa diberkati banget bagaimana Tuhan Yesus tuh dalam kata-kata terakhirnya dia sebelum dia harus meninggalkan dunia, dia tuh berbicara banyak yang benar-benar menginspirasi kita gitu. Dan di part yang ketiga ini, personally aku juga sangat tertampar banget ketika nyiapin sermon ini karena series ini benar-benar relate sama ketika kita lagi ngalamin penderitaan, ketika kita lagi harus bergumul dalam hidup ini. Oke, jadi langsung aja kita mulai. Jadi dalam hidup ini, seringkali kita tuh mengkategorikan dua kelompok orang. Yang pertama adalah good guy, yang kedua adalah bad guy. Nah, seringkali kalau aku amat-amatin, kalau aku ingat-ingat pengalaman aku gitu ya, yang seringkali kita kategoriin jadi bad guy, itu adalah dosen dan orang tua. Itu dua korban yang paling sering tuh yang kena gitu. Nah, contohnya apa nih ya? Misalkan dosen. Kita seringkali kategoriin mereka sebagai bad guy karena ini dosen benar-benar ya gak mikirin apa pas mau ngasih gua tugas. Kok tugasnya banyak banget? Dia gak pikirin ya kita jadi mahasiswa punya kehidupan lain, lalala dan sebagainya. Nah, jadi kesannya kita tuh memikirkan kalau dosen kita itu jahat atau bad guy. Atau misalkan orang tua. Misalkan orang tua kita misalkan udah seharian capek banget abis kelas online. Kita buka laptop seharian udah pusing banget. Zoom dari pagi sampai malam. Terus habis itu kita pengen refreshing bentar nonton Netflix misalkan. Kayak bentar aja nih supaya abis ini gue belajarnya bisa produktif lagi. Terus pas kita buka laptop lagi, kita nonton baru aja mulai nih. Tiba-tiba emak kita masuk ke dalam kamar. Kamu ini gak bisa ya belajar, kamu ini gak bisa ya bantuin mama. Kerjaan kamu kok selama ini cuma main laptop doang. Itu kan momen yang kayak kurang aja gitu kan ya. Padahal sebenarnya dari tadi kita udah belajar, dari tadi kita udah kuliah, tapi dia gak lihat. Giliran lihat, kita lagi nonton ya kan. Nah, jadi seringkali kita pikir kayak orang tua kita jahat nih, orang tua kita pengen meniadakan masa-masa bahagia kita nih sebagai anak muda gitu kan. Nah, dan ketika kita udah mengklasifikasi orang sebagai bad guy gitu ya, jahat nih gitu, sulit buat kita untuk merubah persepsi kita dari bad guy jadi good guy. Ya kan, padahal sebenarnya kita semua tahu kalau dosen kita dan orang tua kita sebenarnya kan maksudnya baik. Mereka mau yang terbaik buat kita, mereka mau kita rajin supaya masa depan kita juga baik dan sebagainya. Jadi sebenarnya kan mereka tuh good guy, tapi kita udah mengklasifikasi mereka kalau mereka tuh bad gitu kan. Dan dari ilustrasi singkat ini nih, seringkali kita juga mengklasifikasi Tuhan sebagai bad guy. In tough seasons, we feel God is the bad guy, ya kan? Dan ini tuh relate banget dengan keadaan-keadaan sekarang. Di tengah pandemi ini, di tengah mungkin ekonomi yang lagi anjlok, ada orang yang kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Banyak orang yang tanya ya kan, kenapa sih Tuhan izinin semua ini terjadi? Kapan Tuhan mau hentikan pandemi ini gitu? Banyak pertanyaan yang muncul, katanya Tuhan baik, tapi kok semua ini bisa terjadi sih? Dan kita mulai bertanya-tanya gitu kan, sehingga keraguan-keraguan itu membuat kita mengklasifikasi Tuhan jadi ke dalam 3 kategori. Yang pertama, Tuhan itu sebagai Allah yang jauh, a distant and unreachable God. Kayak Tuhan tuh jauh, kayak
aduh kita tuh kecil banget dan dia jauh banget sampai kita tuh gak bisa deket sama Tuhan. Atau mungkin kita pikir yang kedua, Tuhan itu sebagai angry policeman atau punisher. Yang kerjaannya mantengin nih ya di bumi, manusia-manusia lagi ngapain, terus kalau ada yang salah nih hukum, rasain. Atau yang ketiga, mungkin kadang kita berpikir Tuhan itu sebagai Tuhan yang sangat sibuk ngurusin satu dunia ini sampai Tuhan gak peduli sama hidup kita atau gak bisa ngerti spesifik hidup kita tuh butuh apa. Dan kalau boleh kesaksian secara personal, aku pernah salah mempersepsikan Tuhan di dalam pikiran aku dengan Tuhan itu sebagai punisher. Orang yang Tuhan yang kejam yang suka menghukum gitu loh. Karena gini, kalau buat teman-teman yang kenal sama aku mungkin kalian tahu kalau aku tuh orangnya saklek. Terus kayak aku tuh pengen selalu melakukan yang terbaik gitu loh, gak setengah-setengah. Nah sama ketika aku mau mengambil keputusan. Aku tuh pengennya keputusan yang aku buat tuh keputusan yang paling top, paling benar, paling tepat gitu loh. Tapi sebenarnya dalam kenyataannya aku sebagai manusia pun sering melakukan kesalahan, ya kan? Dan terkadang mungkin dalam latihan aku nih belajar peka sama suara Tuhan, ada beberapa keputusan yang aku mungkin salah ambil, aku salah dengar dari Tuhan. Dan ketika itu misalkan karena aku salah mengambil keputusan terus aku mengalami sebuah kesulitan. Jadi waktu itu aku lagi ngerasa stres banget karena begitu banyak kesibukan yang aku ambil. Dan stres banget, kayaknya kecapean dan sampai gak punya waktu untuk tenangin diri sendiri gitu loh. Dan di masa-masa itu aku datang ke mentor aku terus aku cuma nangis kayak gak tahu kenapa aku merasa takut gitu loh. Aku merasa kayak tercebur dan tertangkap basah gitu dan aku tuh kayak merasa Tuhan itu kesannya lagi ngeliatin aku dan ngomong kayak ya itu konsekuensi lo rasain. Kayak siapa suruh lo salah pilih keputusan, gua gak nyuruh itu. Dan pas aku ngomong kayak gitu mentor aku langsung kaget, dia langsung bilang, hey Allah kita itu bukan Allah yang suka mengintimidasi. Tuhan kita itu Tuhan yang kudus. Tapi bukan Tuhan yang suka nyalahin kamu dan bilang kamu rasain. Tuhan tuh gak kayak gitu. Yes, Tuhan itu Allah yang kudus. Ketika kita melakukan kesalahan, kita bisa merasakan konsekuensinya. Tapi bukan berarti ketika kita lagi dalam konsekuensi, Tuhan tuh ketawa. Enggak, Tuhan tuh sedih. Dan yang pasti Tuhan tuh ada bersama dengan kita. Dan di situ aku langsung ngerasa lega banget. Karena selama ini ternyata aku tuh menyalahkan diri aku sendiri terus. Aku terus terus menuntut diri aku untuk menjadi sempurna padahal aku enggak. Dan padahal di Mazmur 32 ayat 8 itu juga dikatakan bahwa Tuhan itu selalu menuntun domba-dombanya. Ia ingin menuntun kita. Dan Tuhan tuh akan mengarahkan kita ke dalam rencananya lagi. Jadi meskipun kita sebagai manusia kita melakukan kesalahan, kita ngambil keputusan yang salah, Tuhan itu tahu bagaimana caranya supaya rencana Dia tetap tergenapi dalam hidup kita. Dan itulah karena persepsi-persepsi yang salah itu tentang Tuhan dan orang-orang mulai menganggap Tuhan sebagai bad guy. Akhirnya gak heran kalau akhirnya banyak orang sulit untuk membangun hubungan sama Tuhan. Karena toh ngapain ya kita membangun hubungan sama Tuhan yang jauh, Tuhan yang gak peduli sama hubungan kita, buat apa? Dan akhirnya ini membuat kita mulai bertanya-tanya, should I trust God? Perlu gak sih kita percaya sama Tuhan? Kok kayaknya sama aja? Will God take care of me? Does God care about what's happening to me? Tuhan peduli gak sih sama yang gue alamin? Kayaknya gue udah doa tapi gak dijawab. Kayaknya Tuhan tuh gak lihat gue deh. Atau is God good to me? Tuhan tuh baik gak sih sama gue? Tuhan tuh sayang gak sih sama gue? Kenapa semua ini diizinin terjadi dalam hidup gue? Is God there for me? Dan aku rasa kita semua pasti pernah. Minimal terbesitlah pertanyaan ini dalam hati kita, dalam pikiran kita. Tapi hari ini teman-teman, ada satu kebenaran yang benar-benar melegakan bahwa sometimes how we feel about God does not represent what's true about God. Amin.
Wow, terkadang teman-teman, apa yang kita rasa, apa yang kita pikirkan tentang Tuhan, itu belum tentu sepenuhnya menggambarkan apa yang benar tentang Tuhan. Dan hari ini kita akan belajar dari Lukas 22 ayat 39 sampai 42. Jadi di series Famous Last Word ini kita bahas bagaimana Tuhan Yesus dalam hidupnya sebagai manusia, dia benar-benar lewat sikapnya, lewat responnya dia benar-benar menjadi contoh, menjadi teladan buat kita. Dan di Lukas 22 ini kalau teman-teman pasti udah tahu juga ayatnya, bahwa ini cerita ketika Tuhan Yesus harus pergi ke atas bukit, dia berdoa karena apa? Karena dia ketakutan sebentar lagi akan disalib. Nah coba ya teman-teman kita baca bareng-bareng dari rumah. 1, 2, 3. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi." Oke, sebelum kita kupas ayat ini, teman-teman harus ingat dulu nih, ketika Tuhan Yesus jadi manusia, datang ke bumi sebagai manusia, Tuhan Yesus itu tetap naturnya 100% Allah. Dia tetap 100% anak Allah. Tapi at the same time, dia juga 100% naturnya manusia. Jadi artinya apa? Jadi Tuhan Yesus bisa merasakan lapar, bisa merasakan haus, bisa merasakan emosi-emosi yang manusia rasakan. Seperti marah, perasaan menderita, senang, takut, itu Tuhan Yesus bisa ngerasain juga, capek. Nah, oke, jadi kita tahu ya bahwa Tuhan Yesus itu juga bisa merasakan kita sebagai manusia. Dan dari ayat ini ada 3 hal nih, kita bisa lihat dulu kondisinya. Pertama, Jesus knew he was on the verge of something painful. Tuhan Yesus tahu kalau dia lagi di ujung penderitaan. Dia tahu nih malam ini sebentar lagi dia bakal ditangkap, disiksa dan disalib. Nah, ketika dia tahu nih kalau dia dalam penderitaan, apa yang Tuhan Yesus lakukan selanjutnya? Jesus wanted to talk to his heavenly Father about it. Ya, di sini dibilangkan Tuhan Yesus pergi ke Bukit Zaitun dan ia berlutut dan berdoa. Jadi ketika dia tahu dia lagi ada dalam penderitaan, dia datang kepada Bapanya. Dan yang ketiga, Jesus wanted his friends there for support. Di sini dikatakan murid-muridnya juga mengikuti dia. Jadi Tuhan Yesus sebagai manusia pun dia butuh teman-temannya, dia butuh murid-muridnya untuk ikut mendukung dia. Nah, dari ayat ini kita bisa belajar 2 hal. Yang pertama, pray honestly. Oke. Di ayat ini dibilangkan Tuhan Yesus berdoanya seperti ini. "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku." Artinya di sini apa? Tuhan berdoa dengan sangat jujur. Dia bilang ke Bapanya bahwa, aduh ini tuh menderita, ini tuh disalib tuh sakit dan gue takut. Jadi kalau boleh, ambil dong penderitaan ini daripada aku supaya aku gak perlu alamin. Tuhan Yesus berbicara dengan sangat jujur, dengan sangat rendah hati, dengan sangat terbuka dan apa adanya sama Bapanya. Dan di sini kita belajar seperti di Mazmur juga. Mazmur tuh isinya apa sih? Sebagian besar adalah Mazmur dari Daud ketika dia lagi dikejar-kejar sama musuhnya. Jadi isi dari Mazmur adalah kata-kata yang jujur dari Daud bahwa wah hidup gue lagi benar-benar terdesak nih, semua musuhku ingin membunuh aku dan seperti tidak ada yang menolong, ya kan? Dia bilang bahkan Tuhan jangan palingkan wajahmu daripada aku gitu loh. Jadi Daud pun berdoa sama Tuhan itu dengan jujur. Jadi kita bisa belajar nih teman-teman, kalau kita berdoa sama Tuhan gak perlu dirangkai seperti puisi, gak perlu puitis, gak perlu kata-kata baku, no. Tuhan itu sahabat kamu juga, Tuhan itu Bapa kamu juga. Kamu bisa curhat sama Tuhan apapun yang kamu biasa curhat sama manusia. Dan
God is fine with us talking to Him honestly because it's more about our view about God than what we say or don't say to Him. Tahu gak kenapa Tuhan tuh gak apa-apa kalau kamu jujur? Karena buat Tuhan lebih penting persepsi kamu tentang Tuhan daripada apa yang kamu katakan dan gak katakan tentang Tuhan. Nah, yang kedua kita bisa belajar apa? Remember to pause and ask God for help. Di ayat ini kan dibilangkan Jesus asked his father for help. Dia berdoa sama bapaknya. Nah jadi itu mengingatkan kita juga nih. Kalau lagi ada masalah, kalau lagi ada penderitaan, atau apapun situasi dalam hidup kita, walaupun lagi happy, jangan lupa untuk pause dan berdoa sama Tuhan. Kenapa? Karena banyak hal yang kita gak bisa kontrol. Tapi Tuhan dia selalu ada sama kita. Oke, dua pelajaran ini dua hal yang baik. Tapi ada satu lagi yang sangat-sangat menarik dan mengejutkan. Kita bisa lihat di ayat tadi. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa katanya, ya Bapakku jikalau engkau mau ambillah cawan ini daripadaku. Tapi ayatnya gak selesai sampai di situ. Tuhan Yesus gak berhenti sampai dia minta tolong sama Bapaknya. Tapi dia bilang, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu-lah yang terjadi. Wow. Oke, kita recall lagi ya teman-teman. Tuhan Yesus ini lagi di detik-detik dia mau ditangkap, disiksa dan disalib yang serem itu. Dan dia tahu abis ini dia akan mengalami penderitaan yang sangat besar. Tapi kenapa Tuhan Yesus bisa ngomong kayak gini? Aduh rasanya tuh merinding, lidahnya berat banget. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu-lah yang terjadi. Kenapa Tuhan Yesus bisa sepenuhnya berserah kayak gitu dalam keadaan sulit kayak gini? Rahasianya teman-teman, karena Tuhan Yesus chose to see his circumstances through what he knew to be true about God. Instead of changing what he thought of God based on what he experienced or felt. Tuhan Yesus memilih melihat situasinya dari apa yang ia tahu benar tentang Tuhan. What to be true of God. Bukan dari apa yang dia rasakan atau apa yang dia alamin. Dan ini penting banget, kenapa? Karena seperti yang beberapa minggu lalu Om Wiryo juga udah sampaikan bahwa jangan memberi respon yang permanen terhadap situasi yang sementara. Karena situasi yang sementara ini, penderitaan yang sementara ini jangan sampai kita berespon, oh Tuhan jahat. Jangan sampai kita bikin respon yang permanen. Dan teman-teman harus tahu kalau dalam mengalami penderitaan yang sangat berat ini, untuk kita bisa berserah sama Tuhan, it takes an extraordinary amount of trust in God. Ya, jadi aku bisa bilang kalau penderitaan yang dialamin Tuhan Yesus ini belum pernah dialamin orang lain loh. Ini sangat berat. Kenapa? Karena gini, pertama dia harus mati, disalib, disiksa, bukan atas dosa dia, atas dosa orang lain. Oh ya, ada kok itu yang orang di penjara yang mau dieksekusi mati yang sebenarnya difitnah, jadi sebenarnya itu bukan kesalahan dia. Tapi ada lagi yang lebih berat. Tuhan Yesus sebenarnya punya kuasa untuk tidak melakukannya loh. Tuhan Yesus bisa tolak, Tuhan Yesus bisa langsung hukum itu orang-orang yang lagi aniaya dia. Tapi Tuhan gak pilih itu. Jadi menurut aku ini penderitaan batin yang sangat dalam ya teman-teman. Dan kenapa sih Tuhan Yesus tuh bisa segitu percayanya sama Bapaknya? Kenapa dia bisa segitu berserahnya di tengah penderitaan? Apa sih yang Tuhan Yesus tahu to be true of God? Apa sih yang Tuhan Yesus tahu tentang Tuhan? Yang pertama, God is good. Tuhan Yesus tahu kalau Bapaknya Bapa yang baik. Yang kedua, Tuhan Yesus tahu kalau Bapaknya mengasihi kita. Mengasihi kita umat manusia dan mengasihi dia sebagai anak Allah. Dan yang ketiga, Tuhan Yesus tahu kalau God had a bigger picture in mind and He always meant it for good. Tuhan tahu kalau Bapaknya itu adalah Alfa dan Omega. Ia tahu apa yang sudah terjadi, sedang terjadi dan akan terjadi. Dan setiap rancangan Bapa itu selalu untuk kebaikan. Dan yang terakhir, God is with us. Dia tahu walaupun kita dalam situasi yang sulit, Bapa ada bersama dengan kita. Buktinya apa kalau Bapa ada bersama dengan kita?
Kita lihat di ayat selanjutnya, ayat yang ke-43 dan 44. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Jadi setelah Tuhan Yesus tadi berdoa, terus dia bilang kehendakmu lah yang jadi bukan kehendakku. Ayat selanjutnya dibilang seorang malaikat dari langit memberi kekuatan kepadanya. Artinya apa? Bapa di surga peduli loh sama kita. Bapa di surga gak cuma lipat tangan dan bilang, iya maaf ya udah hadepin aja ya. Enggak. Bapa di surga kirimin malaikatnya untuk menjumpai kita, untuk memberikan kita kekuatan. So God is with us. Oke. Tapi walaupun kita udah tahu God is with us, God cares for us, tapi nggak berarti masalah kita hilang gitu aja. Trusting God doesn't mean hard circumstances suddenly disappear. Knowing that God cares for us, itu nggak membuat masalah kita jadi hilang, celing, selesai. Enggak. Terkadang masalah itu masih ada. Dan bahkan di ayat yang ke-44 kan, setelah malaikatnya datang beri kekuatan, di ayat 44 bilang, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya, keringatnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Artinya setelah malaikat datang memberi kekuatan pun, Tuhan Yesus tetap merasakan takut itu. Tuhan Yesus tetap akan disalib, penderitaannya tetap ada, masalahnya tetap ada. Tapi kalau gitu apa gunanya gitu loh percaya sama Tuhan? Kenapa Tuhan Yesus bisa tetap percaya? Karena Tuhan Yesus tahu who God is. Karena Tuhan Yesus tahu apa yang benar tentang Bapanya. Karena trusting God is about understanding who God is more than it's about getting what we want. Wow, percaya sama Tuhan itu merupakan apa ya, pemahaman kita akan Tuhan yang jadi semakin dalam, semakin benar. Bukan karena kita percaya Tuhan kita dapat yang kita mau, bukan cuman itu. Memang apa pentingnya understanding of God gitu loh. Emang apa pentingnya kita mengerti yang benar tentang Tuhan? Karena pengertian kita tentang Tuhan, persepsi kita tentang Tuhan, itu yang akan membuat kita bertahan terlepas dari apa yang kita alami dan apa yang kita rasain. Oke, sekarang kita recap kebenaran yang sangat luar biasa ini. Gue aja bacanya sampai terkagum-kagum. Yang pertama tadi kita udah bahas bahwa kita harus be honest with God. Kalau kita berdoa, gak usah berdoa pakai bahasa-bahasa yang ribet, bahasa-bahasa akademis, gak perlu. Tuhan Yesus itu, Bapa itu sahabat kita. Jadi berbicara sama dia seperti kita cerita ke sahabat, terbuka. Dan ya gampang aja ilustrasinya kayak kita punya sahabat. Kalau kita punya sahabat, kita percaya sama dia, kita udah temenan lama, pasti kita akan cerita dalam-dalamnya kita cerita masa lalu kita dan sebagainya. Tapi kalau sama orang baru kenalan, teman sekolah gitu, ya kita gak akan cerita macam-macam sama dia. Karena apa? Kita gak percaya. So keterbukaan kamu, kejujuran kamu berdoa sama Tuhan itu juga mempengaruhi seberapa kamu percaya sama Tuhan. Dan yang kedua, yang paling penting, keep reminding ourselves about who God is. Terus ingatin diri kita, siapa itu Tuhan? Apa yang benar sih tentang Bapa kita? Bapa kita itu karakternya seperti apa? Kalau buat aku pribadi ya, Bapa itu adalah orang pribadi yang dekat, pribadi yang detail, dia tahu spesifik apa yang aku perlukan. Dan semakin aku tahu tentang Bapa, semakin kita tahu tentang Bapa, kita akan punya confidence sama faith yang lebih kuat terhadap Tuhan. So bottom line hari ini, trust who God is even when you don't understand. Ya, banyak hal yang kita gak ngerti teman-teman, tapi tetap trust God. Kenapa? Karena walaupun kita gak tahu apa yang sedang Tuhan kerjakan, walaupun kita gak tahu kapan ini semua akan berhenti, kita gak tahu nih Tuhan mau lakuin masa depan seperti apa, kita gak bisa menebak hari esok. Tapi kita tahu satu hal, bahwa kita tahu siapa itu Tuhan, who God is, kita tahu kalau dia Allah yang baik, dia Allah yang setia, dia Allah yang selalu ada buat kita. Dan yang kedua kita tahu kalau He never change.
kalau Bapa gak pernah berubah. Jadi walaupun situasi kita berubah, Bapa gak pernah berubah. Dan mungkin ada yang mikir, lu gak ngerti tapi lu percaya, itu kepercayaan buta. Enggak teman-teman, kenapa gak buta? Karena selama ini kita udah merasakan kebaikan Tuhan. Kita selama ini udah menyaksikan kok beribu-ribu kesaksian tentang kebaikan dan kehebatan Tuhan. Bahkan dari awal kita diciptain itu merupakan keajaiban Tuhan. So itu bukan kepercayaan yang buta, tapi itu udah ada buktinya teman-teman. Kalau Allah tuh baik dalam hidup kita, dan ketika kita percaya sama Tuhan, ketika kita gak ngerti rencananya, itu artinya kita menggunakan hikmat dan menggunakan iman kita untuk percaya sama Tuhan. Amin. Semoga ini semua memberkati kalian. Aku sendiri belajar banyak dari sini dan aku berharap juga teman-teman bisa belajar banyak dari firman hari ini. Sebelum kita masuk ke perjamuan kudus, kita akan tutup dalam doa. Bapa, terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat firman-Mu yang sungguh-sungguh memberikan kami perspektif yang baru, memberikan kami kekuatan dan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Dan kalau sebentar kami mau terima tubuh dan darah-Mu ya Bapa, biar Kau yang layakkan hati setiap kami, Kau sucikan hati setiap kami, supaya kami layak di hadapan Tuhan. Dan aku berdoa Tuhan, biar Roh Kudus-Mu terus bekerja dalam hati setiap kami, setiap yang mendengarkan di rumah kami masing-masing. Karena kami percaya kemuliaan-Mu, hadirat-Mu gak dibatasi oleh ruang dan waktu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Teman-teman Next Gen, mari kita siapkan roti dan anggur di rumah kita masing-masing di dalam perjamuan kudus hari ini. Kalau kalian sudah siapkan roti, mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami ucap syukur untuk setiap roti dan anggur yang boleh kami makan dan minum hari ini. Sucikan dan kuduskan kami semua. Layakkan kami untuk kami menerima tubuh dan darah Kristus sebagai lambang persekutuan kami dengan Tuhan. Oleh karena itu kami mau angkat roti tangan kanan kami. Mari kita angkat roti tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Dia mengucap syukur atasnya, dan Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Teman-teman Next Gen, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan anggur di tangan kanan kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Teman-teman Next Gen, bukankah anggur yang kita angkat hari ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum di dalam nama Yesus. Mari kita sembah Tuhan. Jesus, we thank you, Lord. We worship you, Jesus. We worship you. Oh, we thank you, Lord. Kami berterima kasih buat tubuh dan darah-Mu yang tercurah bagi kami, memberi penebusan, beri pengampunan, memulihkan hidup kami. Terima kasih
berkat Kau sediakan bagi setiap kami, Yesus. We worship You, Lord. Thank You, Lord. Thank You, Jesus. Thank You, Lord. I stand with arms high and heart abandoned in awe of the one who gave it all. So I'll stand, my soul, Lord, to You surrender. All I am is Yours. I stand, so I stand with arms high and heart abandoned in awe of the one who gave it all. So I'll stand, my soul, Lord, to You surrender. All I am is Yours. Terima kasih Tuhan Yesus. Hidup kami milik Tuhan. Hidup kami kepunyaan Tuhan. Biar hari ini kami boleh bersatu dengan Tuhan di dalam perjamuan ini. Sehingga kami boleh rasakan kasih-Mu mengalir, berkat, sukacita, anugerah-Mu semakin hari semakin nyata dalam hidup kami. Semakin hari semakin besar dalam hidup kami. Dimensi yang baru terus Engkau bawa kami. Untuk kami mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Untuk kami dekat dengan hati-Mu lebih dalam lagi. Sehingga kami menjadi satu dengan Tuhan. Sehingga kami sepenuhnya menjadi milik-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati setiap kehidupan teman-teman Next Gen dimanapun mereka ada. Berkat-Mu yang terbaik turun di atas setiap hidup mereka, keluarga mereka, sekolah, kuliah, pekerjaan mereka. Berkat-Mu yang berlimpah-limpah, hikmat, kasih karunia, kreativitas, inovasi Tuhan berikan buat setiap mereka. Kepandaian, kecerdasan. Oh Tuhan, Kau berikan berlimpah-limpah. Kau sediakan resource dari surga membackup setiap hidup mereka. Sehingga apa yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil. Apa yang mereka kerjakan Tuhan sertai. Dan nama Tuhan dipermuliakan dalam setiap hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati setiap keluarga demi keluarga mereka. Berkati setiap orang tua, para saudara mereka. Berkat-Mu yang terbaik turun buat setiap mereka. Sehingga di dalam keluarga ada kasih karunia Tuhan tercurah. Sukacita melimpah-limpah. Damai sejahtera ada di dalam setiap rumah mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau akhiri ibadah kami hari ini. Dan kami mau siapkan hati hidup kami. Terima berkat Tuhan. Mari kita angkat dua tangan kita sama-sama. Berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita. Cinta kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus. Dan di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Menyertai setiap hidup kita. Mulai hari ini dan bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Gimana tadi? Keren kan? Gokil kan? So kalau misalkan gokil dan juga keren, jangan lupa untuk sebarin ini, kabar baik ini ke seluruh teman-teman kalian, sahabat kalian, mantan kalian mungkin, atau siapapun itu yang masih muda tentunya ataupun berjiwa muda. By the way, thank you for attending this online church. Jangan lupa untuk ikut lagi online church minggu depan. So, bye-bye.